Hai guys, kembali lagi bersama saya Angga Dinata. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang 5 aset yang harus teman-teman punya agar bisa survive di kehidupan ini. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng, karena kereta kesuksesan kita akan segera berangkat. Jadi pastikan kamu book seat-nya dengan cara subscribe. Nah, saya ingatkan sebelumnya bahwa semua ini nggak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan kita bagaimana cara kita menjadi karyawan dan menjadi robot atas suatu perusahaan. Karena sekolah itu didirikan pada saat era industri, di mana industri sedang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Yang saya ajarkan kali ini nggak banyak orang tahu, bahkan meskipun dia adalah seorang PhD ataupun profesor sekalipun. Sekolah nggak pernah mengajarkan hal-hal yang esensi agar kita bisa survive di kehidupan. Nah, apa saja 5 aset yang harus teman-teman punya? Yang pertama adalah bisnis. Jadi teman-teman harus menjadi wirausaha. Tapi sayangnya sekolah tidak pernah mengajarkan kita menjadi wirausaha. Selama ini kita sudah di brainwash agar kita hanya menjadi karyawan. Contohnya gini, waktu kamu lulus dari universitas, nah kira-kira pertanyaan apa sih yang teman-teman tanyakan? Pasti biasanya mereka menanyakan kerja di mana. Kenapa nggak ada yang bertanya, kamu buka usaha apa? Berapa jumlah karyawanmu? Jadi di sini ada yang aneh. Kita sekolah selama 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus 4 tahun kuliah. Totalnya 16 tahun. Bagaimana bisa kita yang sudah belajar sekian lama tapi tidak bisa menjadi wirausaha? Jadi aset nomor 1 yang teman-teman harus punya adalah bisnis. Di sekolah nggak pernah disinggung tentang wirausaha. Kalaupun diajarkan tentang wirausaha, pasti diajarkan oleh guru atau dosen yang nggak pernah merasakan suka duka menjadi wirausaha. Ilmu tentang wirausaha biasanya diwariskan turun-temurun. Jadi kalau orang tua kita adalah wirausahawan, biasanya ilmu tentang wirausaha akan diwariskan dari orang tua kita, bukan dari sekolah. Kabar buruknya, rasio persentase wirausaha di Indonesia hanya 3,1% dari total seluruh jumlah penduduk. Pertanyaan saya, bagaimana nasib 96,9% yang lain? Karena rasio persentase wirausaha di Indonesia sangat kecil, peluang untuk menjadi wirausaha sangat terbuka lebar buat kamu yang mau menjadi wirausaha muda. Aset nomor 2 adalah real estate. Nah, tadi saya sudah cerita bagaimana tentang bisnis atau wirausaha yang nggak diajarkan di sekolah. Nah, apalagi real estate. Real estate pasti nggak pernah disinggung di sekolah. Ilmu tentang real estate nggak akan pernah dipelajari di sekolah. Ilmu real estate hanya bisa didapatkan di lapangan melalui trial and error. Saya sendiri mendapatkan ilmu tentang real estate pada saat saya menjadi property agent. Padahal background saya bukan tentang marketing, bukan juga tentang properti. Background saya adalah seni. Jadi dunia property agent ini adalah dunia yang sangat baru buat saya. Dunia tentang properti adalah dunia yang sangat amat beda sekali dengan dunia yang saya pernah pelajari sebelumnya. Saya akan berusaha menceritakan apa yang saya ketahui di dunia real estate melalui pengalaman saya. Saya sudah pernah bertransaksi kira-kira lebih dari 100 kali selama saya menjadi property agent. Jadi teman-teman stay tune. Kita harus bersyukur kita hidup di Indonesia, di mana kita masih memiliki pemikiran banyak anak, banyak rezeki. Di Indonesia, punya anak 2 atau 3 itu adalah hal yang sangat biasa. Berbeda dengan di Jepang, Singapura, Cina. Laju pertumbuhan penduduk di sana cenderung stagnan, bahkan minus. Dampaknya apa? Dampaknya banyak sekali properti yang kosong, nggak terpakai karena penduduk yang makin sedikit. Jadi di sana, di negara-negara maju yang pertumbuhan penduduknya minus atau nol, harga-harga properti cenderung stagnan atau turun. Nah, jadi ingat, karena kita tinggal di Indonesia, kita hidup di negara dengan 200 juta penduduk, di mana semua penduduknya pasti membutuhkan rumah. Ini adalah blessing yang sangat luar biasa sekali buat kamu yang mau membangun aset di real estate. Real estate itu aset yang paling mudah untuk dibangun. Kenapa paling mudah untuk dibangun? Karena kita hanya memerlukan 1/10 dari nilainya, atau bahkan mungkin tanpa uang sama sekali. Tapi syaratnya, kamu harus kembali ke aset nomor 1. Aset nomor 1 yang tadi saya jelaskan adalah bisnis. Tanpa bisnis, kamu nggak bisa mengumpulkan aset real estate. Karena bisnis ini adalah salah satu syarat
untuk pengajuan KPR. Tanpa bisnis, kamu nggak bisa mengajukan KPR. Tapi satu hal yang saya sayangkan di dunia real estate adalah banyak orang yang keracunan seminar properti. Dulu, saya juga keracunan. Saya juga delusional seperti kebanyakan orang lain. Nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, tapi pingin beli properti tanpa uang, tanpa mengerti resiko yang dihadapi juga. Hingga akhirnya saya menjadi property agent di tahun 2014. Di sana saya belajar banyak sekali hal dan saya bertransaksi lebih dari 100 kali selama karir saya menjadi property agent. Kemudian di situ saya menyadari ada yang salah dari yang saya pernah pelajari di seminar-seminar yang pernah saya ikuti dulu. Jadi kalau teman-teman mau mengumpulkan aset di real estate, teman-teman harus punya bisnis dulu. Real estate juga adalah aset yang paling banyak faktor pemaafnya. Kalau kamu salah membeli properti, kamu salah beli sekalipun, kamu masih bisa dapat untung kok. Karena harga properti itu cenderung selalu naik, kecuali ada bencana alam yang nggak terduga, seperti semburan lumpur di Lapindo ataupun gempa di Palu. Tapi itu kan kecil sekali kansnya. Aset yang ketiga adalah paper asset. Paper asset itu seperti saham, reksadana, bitcoin, dan lain sebagainya. Dengan membeli saham, kita bisa memiliki sebagian porsi kecil dari perusahaan yang kita beli. Tapi beda dengan real estate. Kalau real estate seperti yang saya katakan tadi, faktor pemaafnya banyak. Tapi kalau di saham, di paper asset, kalau teman-teman nggak ngerti cara bermainnya, teman-teman bisa bangkrut hanya dengan semalam. Jadi teman-teman harus belajar dengan detail tentang saham kalau memang mau membangun aset saham. Di aset saham, kita bisa kaya instan, tapi juga bisa bangkrut instan. Saya bukan pakar saham, tapi satu yang pasti, saya nggak akan pernah menitipkan uang saya ke orang yang saya nggak pernah kenal, nggak tahu skillnya seperti apa, dan sistem bagi hasil yang menurut saya kurang fair. Apalagi setelah runtuhnya Jiwasraya dan kawan-kawan. Berarti diindikasikan ada permainan besar yang merugikan investor. Lebih baik kita belajar skillnya, menjadi manajer keuangan atas uang kita sendiri dan belajar dari kesalahan. Aset yang keempat adalah internet. Ya, ini adalah aset yang nggak banyak orang tahu, terutama untuk mereka yang lahir di tahun sebelum 1980 atau biasa kita sebut generasi baby boomer. Ya kalian bayangin deh, ngeprank dapat duit, ngomenin busana artis dapat duit, foto-foto alay bisa dapat endorse, main game jadi miliarder, nambang koin pakai komputer. Nah itu semua sama sekali nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi mereka yang lahir sebelum era internet. Aktivitas-aktivitas iseng bisa mendatangkan uang. Dan nggak menutup kemungkinan mereka membawa Lambo atau Ferrari dari hasil jeripayahnya. Malah ada yang bisa beli pesawat juga. Ini semua cuma milenial yang paham. Orang-orang yang berhasil membangun internet aset, penghasilannya gila-gilaan. PewDiePie memiliki penghasilan 15 juta dolar per tahun, setara 225 miliar per tahun, kalau dirupiahkan. Ryan, seorang anak yang bermain di YouTube, memiliki penghasilan 23 juta dolar per tahun, setara 345 miliar, dengan kurs Rp15.000. Nah, buat kamu yang nggak terlalu paham di bidang internet, aset internet tetap harus dibangun. Misalnya, kalau kamu punya bisnis, kamu harus punya akun YouTube, akun Instagram, ataupun Twitter yang dimanage secara profesional. Kalau kamu nggak ngerti, sekarang banyak kok jasa-jasa markom yang menawarkan jasanya untuk memanage akun YouTube ataupun akun Instagrammu. Kabar baiknya, buat milenial, kalian bisa membangun aset mulai dari internet aset. Misal, bisa jadi influencer, buat channel YouTube, dan lain sebagainya. Semuanya cuma modal handphone. Selain dengan jadi influencer, kamu juga bisa membuat aset digital. Misalkan kamu bisa membuat e-book, e-course, atau buat kamu yang jago IT, kamu bisa membuat template WordPress misalnya, atau membuat aplikasi di Android. Bayangkan kalau kamu membuat satu aplikasi di Android, dan ada orang yang subscribe layananmu sebesar $1 aja per bulan, ini aset yang sangat powerful sekali loh. $1, kalau subscribermu ada 10.000 orang, itu sudah $10.000 sendiri loh per bulan.
Di dunia internet, kita bisa menjual layanan kita kepada seluruh orang di muka bumi, terlepas apapun bahasa mereka. Nah, satu contoh lagi, saya lihat di ThemeForest, satu template WordPress dijual sekitar $52, dan itu sudah dibeli 6.000 orang. Jadi dia sudah mendapatkan sekitar $312.000. Itu setara 4,6 miliar. Itu cuma dari satu template aja loh. Dan modalnya nol, mungkin cuma laptop aja. Nah, selain dua contoh ini, masih banyak lagi aset digital yang bisa dibangun dengan modal nol. Semua tergantung dari keahlian dan kreativitas kamu masing-masing. Tapi bukan berarti aset ini bisa dibangun tanpa skill ya. Tetap ada skill yang harus dipelajari, seperti SEO, algoritma YouTube, Instagram, dan lain-lain. Oke, tadi saya sudah berbicara tentang 4 aset, yaitu bisnis, real estate, paper asset, dan internet. Nah, sekarang bayangkan kehidupanmu seperti sebuah perjalanan, dan mimpimu adalah tujuannya. Untuk melalui perjalanan dan sampai ke tempat yang kamu mau, kamu harus mempunyai sebuah kendaraan. 4 aset yang sudah saya sebutkan tadi ibarat roda di kendaraanmu. Ketika roda di kendaraanmu kurang satu, maka kendaraanmu akan berjalan dengan pincang dan lebih lambat untuk mencapai tujuanmu. Jadi keempat-empatnya seperti roda yang ada di mobil, kamu harus punya. Nah, sekarang aset yang terakhir yaitu aset nomor 5. Aset yang paling penting dari semua aset yang bisa kamu miliki. Tadi saya sudah berbicara tentang kendaraan dan 4 roda, 4 aset yang harus kamu punya. Tapi percuma kalau kamu punya kendaraannya, tapi kamunya nggak bisa nyetir. Percuma kamu punya mobil Lamborghini, Ferrari, tapi kamu nggak ada sopirnya. Kamu nggak bisa ngendarai kendaraanmu. Nah, jadi aset kelima yang paling penting adalah ini, keahlianmu. Keahlian seperti apa yang saya maksud? Yaitu practical intelligence. Apa sih practical intelligence itu? Practical intelligence adalah sebuah skill. Tapi skill di sini yang saya maksud bukan pendidikan formal, bukan gelar, dan bukan sertifikasi. Yang pasti, skill ini lagi-lagi nggak diajarin di sekolah. Practical intelligence adalah kemampuan untuk melihat situasi, menganalisa masalah, dan memutuskan sesuatu berdasarkan situasi. Contoh, skill practical intelligence diantaranya adalah teamwork, problem solving, leadership, komunikasi, dan kemampuan mempersuasi orang lain. Nah, skill practical intelligence ini bisa kita monetize. Seperti yang kita tahu, sekolah kan nggak mengajari hal-hal ini. Jadi nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang yang punya skill ini. Kalau kamu punya skill-skill tadi, kamu sudah punya aset yang sangat besar. Kamu sudah bisa menjadi wirausaha yang lebih efektif, produktif, dan lebih bijak dibandingkan yang lain. Nah, selain practical intelligence tadi, ada 2 skill tambahan yang kamu harus punya, yaitu adalah creative intelligence dan analytical intelligence. Tapi yang pasti, nggak cukup videonya kalau saya bahas di sini semuanya, karena nanti bisa menjadi video yang terlalu panjang. So, video ini bersambung ya guys. Nanti kita ketemu lagi di video yang lain. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, karena gerbong kesuksesan kita akan segera berangkat.